Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia makin mantap terus memperkuat pertahanan militernya melalui kerjasama dengan berbagai negara. Mulai dari Prancis, Indonesia mendatangkan pesawat tempur Rafale yang digadang-gadang menjadi tulang punggung baru TNI Angkatan Udara. Dari Turki, bos, Indonesia menjalin kerjasama pengembangan berbagai teknologi pertahanan, termasuk rudal Khan yang sempat menarik perhatian banyak pengamat militer, baik yang profesional maupun yang amatir seperti Mimin. Belum lagi kerjasama dengan India yang kini semakin intens, terutama setelah muncul kabar terkait pengadaan rudal BrahMos. Belum lagi termasuk Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, hingga berbagai negara Eropa yang selama ini menjadi mitra strategis Indonesia di sektor pertahanan. Namun di tengah derasnya kerjasama militer tersebut muncul satu pertanyaan yang cukup menarik. Mengapa Indonesia belum terlihat terlalu dekat dengan satu negara yang justru sering menjadi sorotan dunia militer? Sebuah negara yang selama puluhan tahun hidup di bawah tekanan sanksi internasional. Sebuah negara yang dibatasi aksesnya terhadap teknologi militer barat, namun justru berhasil membangun industri pertahanannya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Iran? Menariknya, Iran bukan hanya diam. Dalam beberapa kesempatan, Tehran secara terbuka menawarkan kerjasama pertahanan kepada Indonesia, termasuk peluang transfer teknologi dan pengembangan industri pertahanan. Bahkan kedua negara telah membahas peluang kerjasama di bidang drone, pendidikan militer, hingga industri pertahanan. Jadi pertanyaannya, apakah Indonesia sebenarnya tertarik? Tetapi ada faktor-faktor tertentu yang membuat Jakarta masih berhitung. Karena kalau bicara kemampuan militer, Iran bukan lagi negara yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam 2 dekade terakhir, Iran berhasil mengembangkan berbagai jenis drone tempur dan drone kamikaze yang menjadi perhatian dunia. Banyak pengamat menilai salah satu kekuatan terbesar Iran saat ini justru terletak pada kemampuan memproduksi drone dalam jumlah besar, dengan biaya yang relatif rendah. Bukan hanya itu, Iran juga dikenal memiliki program rudal balistik yang sangat luas, mulai dari rudal jarak pendek hingga rudal jarak menengah yang mampu menjangkau ribuan kilometer. Bahkan yang paling menarik bagi banyak pencinta militer adalah kemampuan Iran membangun jaringan bunker, pangkalan bawah tanah, dan fasilitas militer tersembunyi yang dirancang untuk tetap bertahan meski menghadapi serangan besar. Tentu ini menjadi pelajaran yang bisa dipetik oleh Indonesia, karena Indonesia sendiri selain merupakan negara kepulauan yang sangat luas, juga memiliki banyak aset strategis yang perlu dilindungi, bos. Memiliki pangkalan militer yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, serta menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang di era drone, rudal presisi, dan peperangan modern. Namun tentu saja persoalan kerjasama pertahanan bukan cuma soal teknologi, ada faktor diplomasi, ada faktor geopolitik. Tentunya ada faktor hubungan dengan negara-negara lain yang selama ini juga menjadi mitra strategis Indonesia, apalagi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang selama ini berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai pihak. Karena itu, setiap langkah kerjasama pertahanan pasti akan dihitung dengan sangat hati-hati. Nah, yang perlu dihitung adalah apakah kerjasama dengan Iran akan memberikan keuntungan strategis yang lebih besar dibandingkan resikonya. Menurut kalian, apakah Indonesia sebaiknya membuka peluang tersebut atau Indonesia lebih baik fokus memperdalam kerjasama dengan negara-negara yang selama ini sudah menjadi mitra utama pertahanan nasional? Bagaimana pendapat Sobat Batalion 12? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap keputusan hari ini bisa menentukan wajah pertahanan Indonesia di masa depan.